Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwatul Syifa Adibi akan mereview sebuah jurnal bahasa Indonesia dengan judul Sistem Presensi Siswa Berbasis Android menggunakan pemodelan Zahman Framework. Nah, jurnal ini disusun oleh Ina Solihah Widiati dari Program Studi Informatika STMIK Amikom Surakarta dan Sri Widianti yang juga dari Program Studi Informatika STMIK Amikom Surakarta yang bertempatan di Jalan Veteran Notosuman Singopuran, Kartasura Sukoharjo. Nah, pada pendahuluannya, sistem presensi adalah satu hal penting yang tidak bisa dihilangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena presensi itu fungsinya untuk mengetahui data kehadiran siswa maupun pengajarnya. Nah, selain di sekolah, sistem presensi ini juga diberlakukan di LKP, yaitu Lembaga Keterampilan dan Pelatihan. Salah satu LKP yang menjadi objek penelitian pada jurnal ini adalah LKP Solokom Surakarta. Nah, sistem presensi yang dilakukan saat penelitian tersebut masih menggunakan sistem manual, yaitu siswa dengan pengajarnya menandatangani formulir presensi yang sudah disediakan oleh admin, kemudian direkap. Nah, jadi kondisi pandemi saat ini memaksakan dunia pendidikan untuk mengalami perubahan ke digital secara besar-besaran, sehingga menjadi pendukung bagi siswa maupun pengajar dalam hal komunikasi dan juga informasi. Berbagai teknologi udah digunakan dalam sistem presensi berbasis Android ini, kayak barcode atau QR code, RFID, dan juga biometrik seperti fingerprint atau wajah. Nah, menurut penelitian Nur Hikmah dan kawan-kawan, presensi QR code butuh waktu 15 detik per ID card-nya. Sedangkan kalau secara manual itu membutuhkan waktu 30 detik per orang. Dan jadi dengan presensi QR code itu lebih menghemat waktu daripada menggunakan manual. Nah, pada penelitian ini, sistem presensi berbasis Android akan dikembangkan mengacu pada kerangka kerja Zahman. Nah, pada metode penelitian ini tentang sistem presensi yang diadaptasi dari Zahman Framework. Nah, terdiri dari metode pengambilan data, metode analisis data, dan alur penelitian berdasarkan dari kerangka kerja Zahman. Nah, pada metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk mengidentifikasi masalahnya. Dilakukan analisis terhadap kerja, kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, dan juga efisiensi dalam pelayanan. Nah, pada metode analisis data, untuk menganalisis data yang didapat dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, dan serta pengisian kuesioner akan diolah dan dianalisis sesuai dengan kriteria. Kemudian hasil datanya yang udah difilter itu dipilah dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada alur penelitian, ada algoritma yang sudah tersusun di sini, bisa langsung dilihat. Nah, pada hasil dan pembahasan, pada tujuan atau cakupan perspektif perencana. Nah, aplikasi akan digambarkan secara umum dan juga memposisikan aplikasi dalam internal dan eksternal objek atau LKP-nya. Nah, sistem presensi akan lebih fleksibel dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Bagian admin dapat mengontrol dan cek kehadiran instruktur serta mahasiswa atau siswa dengan pembuktian foto real time. Nah, ada dua faktor utama yang dilibatkan, yaitu instruktur dan juga admin. Nah, program pembelajaran di LKP adalah program yang jangka pendek kan, sehingga kontrol presensinya hanya pada instruktur. Akan lebih memudahkan proses dan tidak memberatkan para siswa. Di sini ada model bisnis atau perspektif pemilik. Pemilik atau manajemen lebih tertarik pada produk yang menghasilkan data yang penting, menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk memudahkan bagian administrasi dalam rekap kehadiran siswa, honor instruktur, laporan kursus, dan laporan penting lainnya. Nah, di sini ada gambar yang merupakan use case diagram yang menjelaskan interaksi antara user satu dengan user lainnya, yaitu instruktur dan juga administrator. Nah, kemudian di sini juga ada gambar yang menunjukkan detail alur dari aktivitas sistem presensi yang dikembangkan. Nah, ada dua sistem presensi yang akan dikembangkan, yaitu
pada berbasis aplikasi Android dan juga web server. Nah, sebelum melakukan presensi, instruktur harus melalui login, kemudian melakukan scan QR code yang terdapat pada kartu siswa. Sebagai bukti kehadiran lainnya, ada fitur ambil foto. Fitur ini memudahkan bagian administrasi untuk memonitoring siswa yang berada di luar kampus. Nah, presensi belum terekam jika belum scan QR kode kartu siswa dan foto pembelajaran belum diunggah. Setelah dikirim, administrator melakukan aktivitas input dan update data instruktur, jadwal, dan lain-lain di server. Nah, di sini ada model sistem informasi, yaitu perspektif dari desainernya. Perancang menerjemahkan spesifikasi yang diberikan oleh perencana dan manajemen ke dalam sebuah desain sistem informasi yang nantinya akan ditunjukkan pada bagian pengembang. Nah, di sini ada gambar yang merupakan pemodelan data pada pengembangan sistem presensi, menunjukkan rancangan data yang digunakan. Ada 9 entitas yang terlibat. Setiap entitas itu berrelasi dengan entitas lainnya yang terkait di dalam situ sehingga menghasilkan sebuah database. Nah, di sini ada gambar yang merupakan rancangan antarmuka untuk aplikasi presensi mobile yang akan digunakan untuk presensinya. Kemudian di sini ada model teknologi atau perspektif builder. Pada perspektif ini menghasilkan realisasi dari rancangan perspektif sebelumnya menjadi sebuah sistem presensi yang memanfaatkan QR code untuk mengambil data presensi. Sistem kerjanya itu dengan scan kode QR pada kartu mahasiswa atau ID card-nya, kemudian dikenali dan diterjemahkan menjadi sebuah data presensi. Sistem yang dikembangkan ada dua, yaitu sisi server dan juga sisi client. Nah, server yang berbasis web, sedangkan client yang berbasis mobile. Nah, kemudian di sini ada representasi detail atau perspektif subcontroller. Nah, pada sistem menggunakan QR code untuk pembacaan nama dan juga nomor siswa. Data akan direkam dan tersimpan dalam data di web server. Laporan data presensi dapat diakses instruktur melalui aplikasi Android. Nah, di sini juga ada fungsi sistem atau perspektif pengguna. Perspektif pengguna merupakan produk hasil akhir dari semua perencanaan dan juga rancangan. Di sini ada gambar dari sebuah tampilan web server yang udah siap digunakan. Nah, kemudian gambar ini selanjutnya adalah tampilan sistem yang dibuat sederhana supaya simpel dan mudah digunakan. Pengembangan sistem presensi berbasis Android menggunakan pemodelan yang mengacu pada kerangka Zahman memiliki banyak kelebihan. Dan sistemnya ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian yang udah dilakukan adalah dia mengacu pada kerangka kerja Zahman. Sistem presensi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu dengan memperhatikan detail fungsinya. Dengan adanya analisis di setiap perspektif pada kerangka Zahman, membuat sistem yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada kebutuhan manajemen ataupun pengguna saja, namun juga mencakup pada perencana, perancang, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk presentasi review jurnal kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.